Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada sebuah pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang, jika sayang maka jatuh cinta. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Arif dengan nomor NIM 604240033, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah dengan mata kuliah Manajemen Organisasi Islam dengan judul Keuangan Organisasi Islam. Apa itu keuangan organisasi Islam? Nah, keuangan organisasi Islam ialah pengelolaan seluruh harta yang dikumpulkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, atau hasil usaha halal. Harta ini bukan pemilik pengurus, melainkan titipan umat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk kemaslahatan umum, dakwah, pendidikan, bantuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang pertama, prinsip amanah dan tanggung jawab. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara kalian, di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Adapun hadis dengan keuangan organisasi Islam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi pengurus keuangan memegang tanggung jawab penuh. Setiap uang harus diserahkan ke tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh disalahgunakan, disembunyikan, atau dipakai untuk kepentingan pribadi, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan umat. Yang kedua, prinsip keuangan organisasi Islam, yaitu keadilan dan larangan jalan batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa dengan artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghadapkannya kepada hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal engkau mengetahuinya. Nah, jadi adapun penjelasan dari ayat tersebut, kita dilarang keras untuk mengambil harta organisasi dengan cara curang, menipu, atau tanpa hak. Semua transaksi harus jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus ada bukti yang jelas. Nah, yang ketiga, adapun prinsip keuangan organisasi Islam, yaitu sumber halal bebas riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa dengan artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi dana organisasi Islam ini hanya boleh bersumber dari cara yang halal, usaha jujur, sumbangan yang ikhlas, dan lain-lain. Dilarang menerima atau mengelola uang dari riba, judi, korupsi, atau usaha yang haram. Jika sumbernya haram, maka manfaatnya pun tidak akan membawa keberkahan. Nah, yang keempat yaitu prinsip penyaluran tepat sasaran dalam keuangan organisasi Islam. Quran surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan dengan artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir miskin, pengurus zakat, orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, di sini kita tahu bahwa prinsip penyaluran tepat sasaran itu, setiap jenis dana memiliki aturan penyaluran masing-masing. Terkhusus zakat sudah ditetapkan 8 asnaf yang berhak menerimanya.
Dana tidak boleh dipakai untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya, dana bantuan sosial dipakai untuk membeli barang pribadi. Nah, yang kelima yaitu prinsip hemat dan tidak boros. Di dalam organisasi keuangan organisasi Islam, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 28 dengan artinya, berikanlah haknya kepada kerabat, orang miskin, orang musafir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros, karena sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Nah, jadi adapun prinsip yang kelima ini yaitu hemat dan tidak boros di dalam keuangan organisasi Islam. Pengelolaan harus bijak dan hemat, tidak berlebihan tetapi juga tidak pelit. Jika dikelola dengan baik dan ikhlas, harta itu akan menjadi berkah dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi kita. Nah, jadi kesimpulannya, keuangan organisasi Islam ialah ibadah yang harus dikelola dengan amanah, jujur, halal, tepat sasaran, dan hemat. Jika kita menjaganya dengan baik, ia menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jika disalahgunakan, ia menjadi beban pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.